Operasi dokter. Tuh kada tuh baca toraks tak dok? Oh iya. Tahu? Teknik operasi ya. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai teknik operasi, berarti kita sudah masuk ke fase penata laksanaan. Ya. Kita sudah masuk ke fase penata laksanaan. Nah, fase penata laksanaan itu kan dia secara umum itu dibagi atas 4. Ya, ada fase preventif, fase suportif, fase kuratif, dan ada edukasi. Misalnya contohnya pasien-pasien yang paliatif, pasien yang rencana operasi itu dilakukan edukasi tentang bagaimana kondisi penyakit dari pasien. Ya. Nah, di fase kuratif ini ya ada penata laksanaan farmakologi dan non farmakologi, termasuk dilakukan resusitasi stabilisasi. Itu fase kuratif juga ya. Jadi dilihat dari sirkulasi respiratoriknya, kemudian dilakukan resusitasi stabilisasi. Apa yang diresusitasi dilihat dari nilai sirkulasi respiratoriknya tadi. Apa yang distabilisasi mulai dari keluhan simptomatiknya sampai ke penunjangnya ya. Misalnya saja pasien dengan keluhan simptomatik ada nyeri ya, kita stabilisasi nyerinya dengan pemberian analgetik. Kemudian diberikan antipiretik, antiemetik, kemudian diberikan antibiotik ya, kemudian diberikan antiinflamasi. Nah, terus dilihat dari pemeriksaan fisiknya. Pemeriksaan fisik misalnya tadi kan bertanya mengenai kasus digestif. Nah, pada kasus digestif, pada pemeriksaan fisik itu salah satunya kan bisa ditemukan adanya peningkatan tekanan intraabdominal. Maka bagaimana dilakukan stabilisasi, dilakukan dekompresi. Ya, pasien dipuasakan, dekompresi itu ada beberapa teknik. Yang pertama itu pasien harus dipuasakan dulu. Kemudian pasang NGT, pasang kateter. Ya, kemudian pada kasus tertentu yang kita yakin tidak ada perforasi holoviskus, bisa kita lakukan klisma ya. Nah, terapi klisma itu dilakukan kalau sudah ada imagingnya, minimal ada fotokolos abdomennya walaupun satu posisi dan tidak ada tanda dari perforasi holoviskus, dapat kita lakukan klisma. Nah, kemudian kadang-kadang dekompresi itu juga dilakukan selinger pagi sore. Kemudian bisa diberikan terapi obat pencahar seperti Dulcolax, suppositoria. Ya. Kemudian masuk ke pemilihan, pasti kita akan berpikir apakah ini pasien dilakukan NOM atau operatif manajemen. Ya. Kita akan diperhadapkan pada pilihan itu. Setelah pasien itu kita masuk ke fase kuratif, kita berikan terapi farmakologi dan non farmakologi, kita pasti akan diperhadapkan sama pilihan itu, apakah pasien ini kita masuk ke tata laksana NOM atau tata laksana operatif manajemen ya. Tetapi di sini harus dibedakan antara NOM konservatif manajemen, ada juga yang namanya paliatif manajemen, ada optimalisasi, ada operatif manajemen. Ya, kalian harus membedakan itu. Kalau NOM itu kan non operatif manajemen itu ya sifatnya lebih general ya. Jadi misalnya pasien yang mendapat operasi ya, permintaan pasien sendiri, kemudian mungkin dari alat yang tidak ada, baik itu alat maupun SDM yang tidak ada kendala, termasuk keluarga misalnya masih berunding, maka itu dapat kita lakukan penanganan sementara non operatif manajemen. Tetapi non operatif manajemen itu karena sifatnya general, bisa juga berarti tindakan konservatif dan tindakan paliatif ya. Tapi konservatif ini bukan berarti karena tindakan konservatif ini juga tindakan non operatif manajemen, tapi bukan karena keluarga menolak, tapi memang karena keputusan dari dokter untuk tidak lakukan operasi ya. Kalau konservatif manajemen itu
dia pengertiannya adalah tindakan yang tidak radikal, ya. Tetapi tidak semua konservatif manajemen itu tidak dioperasi. Ada kasus-kasus tertentu yang mana konservatif manajemen itu dilakukan operasi tapi sifatnya tidak radikal, ya. Misalnya pasien yang dengan tumor abdomen tetapi sifatnya unresectable, tetapi dengan komplikasi asites. Kadang-kadang dokter itu hanya lakukan penanganan drainase asites, tetapi dia tidak lakukan misalnya removal tumor. Itu juga salah satu penata laksanaan konservatif manajemen. Dilakukan operasinya drainase asites tapi tidak radikal, ya. Termasuk pasien-pasien paliatif itu juga salah satu tindakan non operatif manajemen, biasanya pada diagnosa yang terminal, ya. Nah, kemudian ada yang namanya optimalisasi manajemen. Optimalisasi ada perencanaan atau planning untuk dilakukan operasi, tetapi dioptimalisasi dulu hal-hal yang tidak optimal pada pasien baik secara klinis maupun secara penunjang, ya. Itu optimalisasi. Nah, kalau sudah mencukupi maka masuk ke fase operatif manajemen, ya. Nah, tadi yang ditanyakan Tekli mengenai operatif manajemen. Nah, kalau kita berbicara mengenai operatif manajemen, kita masuk ke teori perioperatif, ya, perioperatif. Nah, perioperatif ini dia dibagi menjadi 3, ya. Preoperasi, intraoperasi, sama postoperasi. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke preoperasi ini, kita masuk dulu ke mapping surgery. Setelah itu baru masuk ke teori operasi, seperti teori anatomikalnya tentang makanya kadang-kadang kalau kalian sudah masuk divisi, ya, itu ada kadang sebelum dilakukan operasi ada namanya parade. Nah, itu di fase teori surgery, itu masuk di teori surgery. Kadang-kadang dipaparkan dulu mengenai organ-organ yang berkaitan dengan operasi tersebut, termasuk arteri, vena, nervusnya, termasuk posisi KGB dan aliran limfatik. Termasuk nanti ada istilah klasifikasi dan algoritma, ya, klasifikasi dan algoritma. Nah, setelah melewati semua itu masuk perioperatif. Jadi yang pertama itu preoperasi, ya. Nah, preoperasi, jadi antara preoperasi, intraoperasi, sama postoperasi itu adalah satu fase di mana kedudukannya sama. Tidak ada di antara ketiga-tiganya itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi, ya. Jadi jangan berpikir bahwa intraoperasi itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan preoperasi dan postoperasi. Karena kalian tidak akan bisa sampai ke fase intraoperasi kalau tidak melakukan preoperasi dengan baik. Dan kalian tidak akan dan intraoperasi kalian akan sia-sia kalau kalian tidak melakukan perawatan postoperasi dengan baik, ya. Jadi ketiganya itu memiliki tingkatnya yang sama, tidak ada yang lebih tinggi. Jadi jangan nanti berpikir cuma mau masuk di intraoperasinya, tidak melakukan fase preoperasi dan postoperasinya, ya. Nah, untuk preoperasi ini, ya, poin pertama preoperasi. Pertama itu melakukan diagnostik dan penata laksanaan. Itu adalah poin pertama dari preoperasi. Jadi ketika pasien itu sudah datang ke IGD, kita melakukan diagnostik, kita melakukan resusitasi stabilisasi, memberikan obat-obat simptomatik. Sebenarnya kita sudah melakukan halo, gimana nih Mas? Iya. Mulai dibius itu 2030 nih.
Jadi pasien baru didorong ini sampai preoperasi ya. Nah, preoperasi. Jadi preoperasi itu termasuk diagnostik dan pelaksanaan ya. Kemudian yang kedua ya, kalau kita sudah lakukan, makanya kenapa tadi saya bilang bahwa ketiga fase ini, intraoperasi, preoperasi dan postoperasi, memiliki kedudukan yang sama, karena kalian tidak lakukan saja poin pertama dari preoperasi, kalian tidak akan bisa masuk ke fase intraoperasi. Poin pertama itu melakukan diagnostik dan pelaksanaan. Jadi pasien masuk itu kita lakukan diagnostik dan kita lakukan penanganan, itu masuk poin pertama dari preoperasi. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kita lakukan edukasi pada pasien dan pengisian inform consent. Ya. Jadi itu langkah kedua yang kita lakukan, karena kita tidak bisa lanjut ke poin berikutnya apabila kita belum melakukan edukasi ke pasien. Ya, kita lakukan edukasi ke pasien, termasuk risiko-risiko dan komplikasi yang bisa terjadi intraoperasi, termasuk risiko terburuknya. Ya. Terus termasuk kemungkinan DOT ya, kita itu sampaikan juga ke pasien. Semua pasien yang dilakukan operasi sito itu di pengisian formulirnya itu kalian harus tulis lab saving. Semua harus tulis lab saving. Semua pasien yang dilakukan sito. Lab saving. Ya. Nanti kalau misalnya elektif baru mungkin beda-beda, bisa lab saving, bisa fungsional saving, bisa berfungsi sebagai diagnostik. Ya. Ya sama. Lab saving juga. Ya. Ini semua tindakan sito itu semua tindakan lab saving. Ya. Makanya sito itu dia menganut menganut prinsip put in put out. Ya. Jadi kalian harus melakukan operasi secepat mungkin, ya. Tetapi di intraoperasi kalian tidak boleh berlama-lama. Makanya harus keluarkan dengan cepat, karena operasi itu memiliki dua trauma surgery dengan trauma anestesi. Ya, jadi makanya dia prinsipnya put in put out. Ya, setelah kalian melakukan lab saving, sudah nanti mungkin operasi definitifnya dilakukan perencanaan selanjutnya. Ya, setelah pasien betul-betul optimal. Nah, itu untuk yang kedua ya, yaitu dilakukan edukasi. Ya. Kemudian yang ketiga dilakukan marking. Ya. Nanti juga termasuk pengisian marking site. Marking untuk marking itu ada dua ya. Ada marking preoperasi, ada marking on table. Jadi ada marking yang kita lakukan pada saat pasien di bangsal. Ada marking yang dilakukan pada saat pasien sudah on table di ruang OK. Ya. Kalau marking yang dilakukan preoperasi atau di bangsal itu ada dua ya. Ada marking insisi dengan ada marking preservasi. Ya. Marking insisi itu ada di mana kita marking Dimas. Sampai sebentar. Ya. Halo Dimas. Ini kan di rujuk non staff tuh, saya mau minta kamu fotokan rujukannya itu yang tertulis nama non staffnya itu. Iya. Oksigen jaringannya Sampai mana? Sampai mana? Marking site tuh. Marking site. Nah, marking site itu ada yang marking site preoperasi, ada marking site on table ya, yang dilakukan di ruang operasi. Nah, marking site preoperasi itu ada dua, ada marking insisi sama ada marking preservasi ya. Marking insisi itu artinya
kita hanya menandai kalau di preoperasi belum kita melakukan belum kita menggambar markingnya, tetapi hanya menandai bisa berupa checklist. Ya, misalnya kita mau melakukan operasi pada daerah tangan kanan, kita marking daerah tangan kanannya dengan bisa menggunakan spidol hanya di checklist. Ya, belum menggambar markingnya. Ya, misalnya saja kita mau lakukan amputasi, ya, saya ini cuma kita checklist saja bagian di bawah dari biloninya. Nanti markingnya baru dilakukan di on table, di ruang open, ya, untuk gambar markingnya. Kemudian ada marking preservasi. Marking preservasi itu artinya daerah-daerah yang dihindari untuk cedera ketika kita melakukan intraoperasi, ya. Contohnya itu kita itu tergantung operasi apa yang mau dilakukan. Misalnya operasi yang berkaitan dengan intratorakalis atau misalnya digestif di Port Lewis, itu biasanya dilakukan marking esofagus dengan pasang kateter, ya. Atau misalnya pasien mau dilakukan pengangkatan tumor intraabdominal, ya, misalnya tumor-tumor KKR, itu biasanya dilakukan marking ureter, ya, itu biasanya dilakukan marking ureter. Nah, kemudian pasien yang mau dilakukan operasi di daerah perineal, ya, atau genitalia dilakukan marking uretra dengan pemasangan kateter. Kemudian marking itu ada yang non radiologi, ada yang marking membutuhkan bantuan radiologi. Misalnya kita mau melakukan marking pada operasi-operasi vertebro-lumbosakral, itu untuk menentukan posisi insisinya kadang-kadang membutuhkan marking radiologi, ya. Jadi pasien mungkin dibawa dulu ke radiologi, ditentukan nanti ada logam atau penanda, ya, ditempelkan di situ sebagai lokasi insisi sesuai dengan arah dari marking radiologinya. Nah, kadang-kadang juga misalnya marking radiologi tidak semua harus CT scan, ya. CT scan itu juga termasuk kita melakukan core biopsi pada intratorakalis, itu kadang membutuhkan marking dulu, ya. Kadang-kadang dibutuhkan marking dulu untuk menentukan posisi core biopsinya nanti, posisi tusukannya, ya. Tetapi ada beberapa DPJP yang tidak mau melakukan marking preoperasi, dia biasanya melakukan marking on table, karena kalau marking preoperasi kadang sudah ditandai terjadi pergeseran, ya. Terus ada juga yang menggunakan marking menggunakan USG. Misalnya pada operasi brachiobasilika, kadang-kadang dia menentukan dulu posisi arteri venanya itu dengan menggunakan marking USG, ya, menggunakan marking Doppler. Kemudian setelah selesai marking itu tadi marking preoperasi, ya. Setelah selesai marking, nanti ada pasien sudah setuju, kita sudah lakukan marking. Nah, baru dilakukan edukasi puasa ke pasien, edukasi puasa, ya. Nah, edukasi puasa itu termasuk dietnya apa, ya, diet pada pasien apa. Kalau sekarang itu biasa sudah ada beberapa yang menggunakan metode ERAS, ya, ERAS. Kalau ERAS itu dulu pengertiannya early, ya, early recovery after surgery, ya. Prof Hendrik itu pertama kali mengungkapkan metode ERAS tahun 1997, ya. Tetapi teori mengenai ERAS itu sebenarnya banyak, tapi secara umum dia ada metode ERAS preoperasi dengan post operasi, ya. Preoperasi itu, kalau ERAS itu justru pasien disuruh makan. Kan kalau sebelum ERAS itu pasien harus puasa 6 jam,
ya 6 jam sampai 8 jam. Dia tidak peduli kapan terakhir makan, pokoknya makannya minimal 6 sampai 8 jam. Tapi kalau ERAS itu harus makan 6 sampai 8 jam sebelum operasi. Justru disuruh makan, tapi makannya 6 sampai 8 jam sebelum operasi. Nah, tapi kalau sebelum ERAS itu pokoknya pasien itu puasa 6 sampai 8 jam sebelum operasi. Entah itu mau 10 jam, 15 jam, tidak masalah. Yang penting puasa 6 sampai 8 jam sebelum operasi. Tapi kalau ERAS itu harus makan 6 sampai 8 jam sebelum operasi, itu pasien harus makan. Kemudian 2 jam sebelum operasi boleh minum minuman yang berkalori tinggi seperti ST, jus, itu kalau metode ERAS. Nah, bisa minum air putih ya 2 jam sebelum operasi. Kemudian kalau ERAS itu dia ERAS itu dia 4 minggu sebelum operasi disarankan untuk berhenti rokok dan alkohol. Ya, disarankan untuk berhenti alkohol dan merokok ya. Kemudian untuk pos operasinya dilakukan early ya, namanya juga early ya, early mobilisasi. Kemudian early oral feeding ya, early mobilisasi, early nutrisi ya, early nutrisi baik dengan oral feeding atau secara enteral ya. Kemudian early up catheter dengan early rawat jalan. Nah, tetapi yang baru-baru ini dari 2025 early-nya sekarang diganti dengan enhance. Ya, early-nya diganti dengan enhance. Jadi E-nya itu sudah bukan early lagi, tapi enhance recovery after surgery. Ya, nah, perbedaannya apa? Perbedaannya peningkatan pemulihan. Kalau tadi percepatan pemulihan dari early, kalau enhance ini peningkatan pemulihan dengan menggunakan multimodal dari seluruh divisi. Jadi dia menggabungkan terapi-terapi dari berbagai divisi dengan multimodal. Ya, nah itu persiapan puasa dan nutrisi. Kemudian setelah itu ada persiapan khusus, ya, persiapan khusus preoperasi. Persiapan khusus preoperasi itu pada intinya ini, halo, siap, arahan, iya, sudah gue belum ada. Oh, di bios minum, saya merapat nih. Oh, siap. Oh iya. Yang MH itu dok meningkatkan apa? tapi dengan rencana mau ada di format. Iya. Di format komputer. Untuk Ya. Agak maju sedikit. Iya kan biasa melakukan 40 hari Sampai mana dia? sampai 40 hari tidak boleh alkohol sama merokok. 4 minggu. 40 hari 4 minggu. Ya. Nah, edukasi, kemudian lakukan persiapan khusus. Nah, ingat itulah persiapan khusus operasi itu. Kalau Trisha dari mana, Trisha? Kamu dari mana? Sudah selesai angkat barang. Hah? Terus? Ganti berkas kehamilan mau kerjain paku, jadi saya ganti dulu. Oke. Iya. Penting 4 orang di sini kan, tidak ada masalah. Jadi prinsip persiapan khusus untuk operasi itu adalah pencegahan komplikasi, ya, dan juga persiapan desinfektan, ya. Nah, kalau persiapan operasi itu yang pertama kita pasti konsul anestesi, ya, lakukan konsul anestesi, artinya
semua yang kemungkinan diminta oleh anestesi kita siapkan, termasuk lakukan pemeriksaan lab lengkap, pemeriksaan fototoraks, dan juga lakukan dilakukan persiapan darah, ya, persiapan darah itu ya biasa yang disiapkan itu per se, ya. Biasa kalau WB atau FFP dan TC itu kadang-kadang jarang, kecuali operasi-operasi yang besar seperti repair aneurisma atau misalnya open heart, baru biasa kadang-kadang perlu disiapkan WB, TC, FFP. Tapi biasanya kalau operasi biasa cukup PRC biasa. Untuk backnya itu tergantung dari jenis operasinya, ya. Itu termasuk pencegahan komplikasi, ya. Nah, pencegahan komplikasi yang kedua itu melakukan desinfeksi ke pasien bersih-bersih, termasuk cukur-cukur rambut pada pasien, ya. Kemudian pada operasi tertentu ada pasien yang disarankan untuk mandi sebelum operasi, mandi menggunakan antiseptik, ya, menggunakan sabun antiseptik. Termasuk operasi open heart itu dia menerapkan itu, mandi dulu sebelum operasi. Tapi sebenarnya sebaiknya semua operasi itu diperlakukan seperti itu kalau pasien bisa, ya. Kalau pasien dalam kondisi GCS 15 bisa kita terapkan itu, mandi dulu sebelum operasi sebagai bentuk pencegahan infeksi, ya. Nah, bersih-bersih ini bukan cuma bersih badan aja, ya, termasuk persiapan operasi digestif itu ada yang disebut dengan kolon skema. Kolon skema itu juga proses pembersihan tubuh, ya, supaya gunanya mencegah proses infeksi yang mungkin bisa terjadi intraoperasi dan mempermudah kerja dari operator di intraoperasi, ya. Kalau untuk kolon, tapi harus kalian bedakan, ya, antara kumbah lambung, ya, istilah nanti ada beberapa istilah yang kalian temukan kalau masih digestif seperti kumbah lambung, kemudian ada istilah slinger, ada istilah klisma, kemudian ada yang namanya fluid enema, ada yang namanya fluid pospoda, ada yang namanya kolon skema. Kalian itu semuanya harus bedakan. Kalau kumbah lambung itu artinya dia pembersihan lambung, ya, biasa menggunakan NGT, proses pembersihan lambung, kumbah lambung. Kemudian ada yang namanya klisma. Klisma itu proses pembersihan lambung juga, tapi dia menggunakan larutan salin atau larutan fisiologis, ya. Biasa untuk ininya beda-beda, tapi pada orang dewasa biasa 1000 cc/NaCl, ya. Kemudian ada istilah fluid enema, ya, ada istilah fluid enema. Fluid enema ini dia menggunakan obat pencahar melalui suppositoria, ya. Kemudian ada namanya fluid pospoda, dia menggunakan cairan pospodium, jadi dia diminum. Nah, ada yang disebut dengan kolon skema. Kolon skema ini berarti sudah masuk secara skematik sudah masuk sudah masuk terstruktur sebelum operasi. Nah, kolon skema itu dimulai dari H-3 operasi. Dimulai H-3. H-3 itu di mana pasien dilakukan diet susu, ya. Terutama pasien-pasien yang melakukan operasi digestif seperti anastomosis itu dia dilakukan kolon skema. Kolon skema itu dimulai dari H-3 operasi, yaitu dilakukan diet susu. Kemudian hari kedua H-2 dilakukan diet susu juga. Kemudian pukul 17, ya, pukul 17 dilakukan klisma dengan menggunakan larutan salin NaCl 1000 ml, ya, itu pukul 17. Kemudian pukul 18 dilakukan fluid enema melalui suppositoria sebanyak 1 botol. Kemudian jam 19 itu dilakukan fluid pospoda 1/2 dari cairan pospodium ditambah dengan air 3/4. 19.30 diulangi lagi
sisa dari setengah botol dari cairan fosfodiumnya itu, kemudian air 3/4. Nah H-1 itu sudah mulai diet seribuan. H-1 seribuan, kemudian diulangi lagi jam 17 dilakukan fluid enema dengan menggunakan larutan salin 1000 ml NaCl 0,9%, ya. Jam 18 itu tadi diulangi lagi dilakukan fluid enema secara suppositoria. 19 itu dilakukan fluid fosfoda, ya, 1/2 botol, ya. Kemudian 19.30 diulangi lagi sisanya, ya. Itu persiapan khusus dari operasi digestif. Ya, itu persiapan khusus operasi digestif, terutama kasus-kasus yang mau dilakukan tindakan anastomosis, reseksi anastomosis. Setelah kita melakukan persiapan khusus, masuk intraoperasi. Ya, intraoperasi nanti itu intraoperasi baru nanti intraoperasi itu nanti pasien masuk ke ruang OK, ya. Pasien masuk ke ruang OK. Setelah pasien masuk di ruang OK, nanti anestesi itu akan melakukan tindakan bius. Di fase ini kita sebagai dokter beda itu tidak melakukan intervensi. Kita biarkan anestesi melakukan tindakan bius. Tetapi ada kasus-kasus tertentu yang bisa kita sarankan, misalnya pasien pasien bedah plastik. Posisi-posisi dari ETT itu kadang-kadang kita berikan masukan untuk mempermudah kita dalam intraoperasi, karena posisi ETT itu ada yang intranasalis, ada yang intraoral. Intraoral itu juga ada dua, ada yang miringnya ke dekstra, ada yang miringnya ke sinistra. Kemudian ada pemasangan ETT secara submental. Nah, itu nanti tergantung dari tindakan operasi bedah plastiknya, itu bisa kita sarankan di situ. Tapi yang lainnya kita serahkan ke anestesi. Nah, selanjutnya kita lakukan PMI. Ya, kita lakukan PMI. Nah, PMI ini PMI itu adalah posisi. Kita lakukan posisi pasien. Ya, posisi pasien itu ada posisi supine. Ya, supine tidak terlalu banyak. Supine itu ada posisi trend-blender, ya. Jadi dia itu ada head down, ada yang up down, ya, tergantung dari tindakan operasi apa. Biasanya kalau misalnya operasi berkait dengan sistem biliopankreatikus atau misalnya pasien contoh yang mau dilakukan kolesistektomi laparoskopik, biasanya itu dilakukan posisi up, head up. Kalau misalnya kita melakukan appendektomi laparoskopi, itu biasanya posisi head down, tergantung dari posisinya juga. Ya, ada posisi lateral. Ada posisi lateral. Misalnya saja pada pasien-pasien urologi itu seperti pyelolitotomi, nefrektomi, nefrolitotomi itu kadang-kadang menggunakan posisi lateral, ya. Ada posisi litotomi. Litotomi itu yang berkaitan dengan operasi di daerah perineal, ya, operasi genitalia, ya, itu biasa menggunakan operasi posisi litotomi. Ada posisi prone, ya, ada posisi prone, itu berkaitan dengan operasi-operasi di vertebro lumbosakralis, ya. Nah, itu kita lakukan posisi. Kemudian yang kedua, kita lakukan marking, ya, kita lakukan marking. Nanti markingnya ini juga ada dua, ya. Ada marking non radiologi, ada marking radiologi, ya. Marking radiologi ini biasa kadang-kadang dibutuhkan pada pasien secara on table. Misalnya saja biasa itu dia bisa menggunakan bantuan siam masuk di ruangan secara di ruang OKA, ya, menggunakan siam. Kadang-kadang juga dia menggunakan USG markingnya. Misalnya ketika kita melakukan puncture pada pemasangan
pemasangan ini apa, pemasangan DLC misalnya, itu kadang-kadang kita butuh marking radiologi, kita butuh bantuan marking menggunakan USG ya. Marking yang non radiologi itu juga dibagi atas dua, ada marking insisi dan ada marking preservasi ya. Nah, marking preservasi ini sama, kadang-kadang pemasangan NGT dan kateter itu dilakukan secara on table ya. Itu kadang ada yang dilakukan preoperasi di bangsal sebelum operasi, ada yang dipasang secara on table. Tetapi untuk pemasangan NGT ini biasa dibantu sama anestesi. Kalau untuk pemasangan kateter bisa kita bantu, kita sebagai bedah, presiden bedah kita bantu pemasangan kateter ya. Kemudian termasuk pemasangan ureter itu juga marking. Misalnya ketika kita mau lakukan operasi daerah perineal, daerah skrotum, itu kita marking ureteranya dengan menggunakan kateter supaya tidak preservasi. Itu kan artinya kita mencegah daerah tersebut untuk cedera. Artinya kita dengan pasang kateter kita mengetahui daerah uretra supaya tidak cedera. Termasuk pemasang NGT, kita marking posisi esofagus. Misalnya kita lakukan total steroidektomi, kita lakukan operasi tumor intratorakalis, itu kadang-kadang kita perlu preservasi esofagus supaya tidak cedera. Itu tekniknya dengan menandai tersebut dengan memasang kateter ya. Termasuk juga pemasangan marking ureter ya. Marking ureter itu bantuan dari urolog untuk pemasangannya ya. Itu dilakukan teknik pemasangan, teknik preservasi. Termasuk ketika kita draping, ada daerah organ-organ tertentu yang sengaja kita tutup untuk preservasi. Misalnya kita lakukan operasi daerah ekstremital, kadang-kadang jari-jari itu kita sengaja tidak draping atau tutup supaya kita bisa preservasi daerah saraf ya. Apakah ada gerakan daerah tersebut sehingga kita tidak cedera. Termasuk kita lakukan operasi daerah wajah, kadang-kadang sudut dari bibirnya itu sengaja tidak di draping supaya terlihat, supaya kita bisa preservasi nervusnya. Nah, kemudian ada marking insisi. Nah, marking insisi ini berkaitan dengan digestif, berarti marking abdomen ya, marking abdomen. Nah, marking abdomen ini abdomen ya. Nah, marking abdomen ini, nah, ada marking vertikal, ada marking horizontal ya. Ada marking vertikal, ada marking horizontal. Tetapi kita perlu, sebelum mengetahui itu, kita perlu dulu mengetahui 9 lokasi dari abdomen ya. Ada lokasi hipokondria dextra, kemudian ada lokasi epigastrium, epicondria sinistra, kemudian lumbal dextra, umbilical, lumbal sinistra, ya, kemudian ada iliaca dextra, ya, hipogastrika, hipogastrika, epigastrika, hipogastrika, ya, kemudian ada iliaca sinistra, ya. Nah, ketika kita menarik garis lurus ya, ketika kita menarik garis lurus begini, ya, ketika kita melakukan garis lurus begini, maka ini adalah insisi midline. Ini adalah insisi midline. Nah, ketika kita ambil garis tengah di umbilical, ya, nah ini disebut dengan upper midline. Upper midline. Dan ketika di bawah itu disebut dengan lower midline. Insisi di upper midline itu yang biasa ada itu adalah seperti marking midline itu sendiri. Itu kan dia posisinya bisa di atas bisa di bawah ya, tergantung dari posisinya ya. Marking vertikal itu sendiri adalah bisa di atas bisa di bawah. Dan marking para umbilical ya, marking para umbilical itu dia di tengah-tengah sini. Para median ya,
paramedian. Paramedian. Marking paramedian. Kemudian di sini ada marking di bawah koste itu ada marking kosher namanya kohar. Ya, marking kohar atau marking subkosta. Biasanya pada pasien yang mau dilakukan open cholecystectomy. Ya, kemudian ada marking Mercedes-Benz yang biasa pada pasien yang dilakukan transplantasi hepar, organ hepar. Ya. Kemudian saya ke Oka dulu ya. Iya. Sudah